warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama saya Ibu Hamidah SPD dari SDN 09 Tenggarong. Saya Ibu Purnawati SPD dari SMP Negeri 1 Tenggarong. Saya Ibu Sulistarini SPD dari SRB Negeri Tenggarong. Dan pengajar praktik kami Ibu Sri Jumiarti SPD. Dan juga Ibu fasilitator kami Ibu Irianti SPD. Pada video kali ini kami ingin menampilkan kegiatan coaching kami, di mana nantinya kami akan berperan sebagai observer, coaching, Dan coaching secara bergantian. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Guru Penggerak. Assalamualaikum Ibu Mimi. Mohon maaf waktunya mengganggu ya. Gak apa-apa Mbak Rini. Mohon maaf besok tuh mau minta tolong. Baik. Kan saya mau ada kegiatan coaching, jadi saya mohon bantuannya Bu Mimi untuk menjadi pengamat dalam coaching saya besok. Baik. Insya Allah besok ada pada saya usahakan untuk bersedia dan meluangkan waktu. Kemudian apakah sudah direncanakan sebelumnya Mbak Rini, kira-kira apakah masih ingat tentang kompetensi dan juga prinsip-prinsip dalam berkegiatan coaching? Ya, alhamdulillah sudah saya set di benak saya. Mudah-mudahan saya besok bisa melakukan sesuai dengan apa yang ada di prinsip dan apa yang ada di potensi dalam coaching gitu. Jadi saya akan melakukan semaksimal mungkin, tapi juga saya mohon juga kepada Ibu Mimi. Baik. Tentunya pada kegiatan coaching yang perlu diingat adalah menggali kompetensi yang ada pada coaching. Kemudian yang perlu diingat juga adalah kita periksa dengan kehadiran penuh, menjadi pendengar dengan penuh rasa. Kemudian juga nanti tentunya ada pertanyaan yang dipersiapkan. Kira-kira Mbak Rini sudah menentukan rencana dan juga nanti paling tidak ada catatan-catatan tertentu misalnya pada kegiatan esok. Tentunya Mbak Rini sudah melakukan catatan-catatan kecil, paling tidak nanti dipersiapkan untuk pertanyaan ya Mbak Rini. Iya. Tentunya itu berhubungan dengan kompetensi coaching. Kira-kira Mbak Rini apakah sudah membuat itu pertanyaan-pertanyaan? Apakah Mbak Rini masih ingat itu kompetensi coaching? Ya itu sudah saya ingat dari present, dari untuk membuat pertanyaan yang berbobot dan Benar juga sekali. pertanyaan yang tidak membebankan dari coaching itu sendiri. Siap. Terima kasih Mbak Rini sudah mempercayakan saya untuk menjadi observer atau pengamat pada kegiatan esok. Semangat Bu Rini. Iya, terima kasih juga untuk bantuannya Bunda Mimi. Sampai ketemu besok ya. Terima Saya kasih. tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Purna. Ya, ada apa Bu Purna? Bu Rini, ini saya mau cerita nih. Iya. Saya punya masalah di kelas saya. Apakah Bu Rini ada waktu? Ya, alhamdulillah saat ini ada waktu. Jadi ada waktu sebentar sih. Bisa Bu Purna. Baik Bu Rini, saya tuh punya masalah di kelas saya itu ada satu murid yang punya masalah atau sulit atau punya hambatan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Juga sebetulnya sedikit sulit untuk berkomunikasi dengan guru-guru lain. Hanya beberapa guru sajalah yang mungkin mudah untuk dia mau mendengarkan atau dia berkomunikasi di situ ini. Jadi terkadang kalau diajak bicara sama orang lain atau guru atau mungkin temannya, dia seperti tidak mau memandang dan membuang muka. Itu gimana ya? Nah, kalau ada sesuatu seperti itu menimpa kelas berapa sih Bu Purna? Kelas 8. Oh, kelas 8 ya. Apakah permasalahan muncul itu setiap hari atau sudah berlangsung gimana permasalahan? Sudah berlangsung lama sejak anak itu naik ke kelas 8. Saya menemukan hambatan itu pada anak tersebut. Jadi terkadang kalau diajak untuk berkomunikasi ya dia seperti melarikan pandangan atau tidak fokus. Iya. Terus untuk Bu Purna kegiatan hari ini tujuannya untuk mengarah kemana? Saya ingin ada ide atau saya ingin sekali anak itu bisa
kemudian untuk bisa berkomunikasi meskipun mungkin tidak semaksimal yang teman-temannya lakukan, tapi paling tidak dia bisa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran atau paling tidak bisa menerima informasi dari guru maupun teman meskipun tidak begitu maksimal. Bagaimana ya? Iya, ya itu. Jadi tadi sudah ini permasalahannya mengenai bersosialisasi ya Bu ya, Bu Purna ya, baik dari lingkungan kelas, lingkungan sekolah tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya, untuk hambatan-hambatan yang menimpa dari siswa itu tadi. Nah kira-kira itu apa yang sudah dilakukan kira-kira untuk penanganan secara jangka pendek gitu? Selama ini sih ketika saya mengajar anak tersebut dengan hambatan yang seperti itu, saya mencoba untuk memberikan pendekatan pada anak itu. Kenapa? Syukurnya memang anak itu dengan saya mau untuk berbicara. Jadi saya bisa menemukan hambatan yang dia hadapi. Memang kalau yang saya lihat dia sulit untuk langsung berinteraksi langsung, jadi dia akan sulit menatap mata orang yang diajak bicara atau yang mengajak bicara dia. Selama ini sebelum saya mengajak bicara atau menyampaikan informasi, saya cuma bilang, "Nak, coba lihat mata Miss Purna," gitu. Lalu dia akan menatap saya, kemudian saya memberikan informasi, bisa dia dapat atau dia bisa memahami informasi yang saya berikan. Selama ini teknik saya hanya seperti itu, Ibu. Apakah sudah benar ya, Ibu? Iya, jadi secara nggak langsung kan sudah ada interaksi, walaupun hanya satu guru ya Bu Purna ya, walaupun dengan pendekatan lebih dekat dengan Bu Purna, secara mungkin itu secara instan dilakukan, secara terus-menerus dilakukan. Nah, nanti mungkin ada solusi-solusi yang lain, mungkin ada cara lain mungkin yang Ibu bisa cari untuk lebih biar bersosialisasi lebih ke teman-teman yang lain, setidaknya hanya satu teman aja, gimana ya? Iya Ibu, saya ini juga punya rencana sebetulnya. Jadi kedepannya tuh saya ingin, apakah boleh ya dengan masalah seperti ini nih saya manggil orang tuanya, atau mungkin kemudian saya berkonsultasi kepada orang yang lebih memahami tentang dunia anak-anak yang memiliki hambatan seperti ini, apakah boleh ya Ibu? Iya, karena ini juga orang tua kan juga berperan penuh dengan kegiatan apa yang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kan memang harus ada hubungan gitu ya Bu Purna ya, baik dari sekolah, orang tua itu nggak bisa lepas. Jadi satu kesatuan yang memang harus jalan beriringan ya, demi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada yang terjadi pada anak tadi mengenai gangguan ini ya, sosialisasi itu tadi. Nah, dan itu gimana tanggapan untuk orang tua? Selama ini belum bertemu langsung, saya sudah pernah lewat telepon. Saya menanyakan apakah anak ini memang di rumah juga atau di luar rumah berinteraksinya juga dengan orang-orang 1-2 saja, sehingga tidak terlalu bisa bersosialisasi. Dan jawaban yang saya temukan juga memang iya, dia di rumah cuma berkomunikasi dengan ibu, ayah, dan adiknya saja, tidak bermain keluar gitu, memang seperti tertutup gitu Ibu. Yaitu dari masalah ini sebenarnya saya merencanakan hal tadi, apakah saya akan berkonsultasi dengan orang yang lebih memahami tentang anak-anak yang memiliki hambatan begini. Nah, jadi sudah dikonsultasikan. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang Ibu Purna lakukan dengan permasalahan yang ini? Mungkin Ibu bisa cari celah gimana, monggo. Ya, tentu saja saya ada komitmen, saya ingin merubah anak ini untuk bisa lebih aktif lagi. Ya memang mungkin kita tidak terlalu mematok standar tinggi, tapi paling tidak dia bisa menerima informasi, bisa berkomunikasi meskipun dengan 1-2 temannya atau dengan guru juga, dia bisa mendapat informasi atau pengetahuan itu bisa sampai pada dirinya. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri, kemudian saya juga berkomitmen ingin berkolaborasi dengan teman-teman saya, sesama rekan guru yang mengajar anak tersebut, juga dengan orang tua. Dan tadi saya merencanakan hal tadi, saya berkomitmen penuh untuk bisa berusaha dengan sungguh-sungguh membuat anak ini jadi lebih berubah atau lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Jadi memang
langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, komitmen yang sudah Ibu lakukan. Memang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Gimana kasih. Bu Rini? Terima kasih ya sudah mendampingi saya dalam kegiatan pada hari ini. Baik. Saya hanya mau menyampaikan nih, kira-kira gimana tanggapan Ibu tentang kegiatan coaching yang saya lakukan pada saat ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Rini sudah mempercayakan saya sebagai pengamat ya, Iya. observer pada kegiatan coaching. Saya sangat terkesan. Kemudian apa namanya pada kegiatan coaching yang dilakukan Mbak Rini terhadap coaching juga Mbak Rini mampu apa namanya ya menggali pertanyaan yang berbobot sehingga keluar jawaban atau solusi dari coaching sendiri, ide-idenya dari kendala-kendala yang coaching hadapi, Mbak Rini mengarahkan, kemudian coaching yang apa namanya tidak merasa terbebani seperti itu. Kemudian juga tadi saya juga melihat bahwa apa namanya ya Mbak Rini sudah mengembangkan kemampuan kompetensi coaching, terutama menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kedepannya sukses buat Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Mimi. Jangan jera-jera juga, nanti suatu saat kalau ada kegiatan lagi, saya mohon dukungannya, mohon bantuannya bila saya meminta bantuan kepada Bu Mimi. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Purna. Waalaikumsalam Ibu Mimi, selamat pagi. Apa kabar nih? Lama gak ketemu. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Purna. Baik, bertemu pagi ini saya ingin Bu Purna menyisihkan waktu. Saya insya Allah besok akan ada kegiatan coaching. Sediakan Bu Purna untuk menjadi observer saya. Waduh, bersedia sekali, apalagi kalau sudah memang dipercaya, insya Allah saya bisa. Tapi Bu Mimi, sebelum kita melakukan coaching, diskusi sedikit deh sebelum besok Bu Mimi melakukan coaching ya. Baik Bu. Jadi kompetensi apa sih yang ingin Bu Mimi kembangkan pada saat coaching besok? Baik, seperti kita ketahui bersama ada 3 kompetensi dalam kegiatan coaching. Yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh dan juga apa namanya mendengarkan kegiatan dengan penuh apa namanya ya seimbang antara rasa dan hati. Kemudian juga saya ingin apa namanya menggali pertanyaan yang berbobot dari kegiatan coaching besok dan bersama coaching saya. Betul sekali. Ya, oke. Terus dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin Ibu fokuskan untuk Ibu observasi apa sih? Baik, yang paling ingin saya fokuskan itu adalah pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan Betul berbobot. sekali. Ya, jadi pertanyaan yang apa namanya tidak membebani coach Ibu ya, Siap. tapi bisa memunculkan ide-ide kemungkinan yang akan digunakan oleh coach Ibu. Keren sekali Bu Mimi. Baik, Bu. Mungkin itu saja, kita ketemu lagi besok ya Bu Mimi pada saat coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Purna. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, apa kabar? Ya, alhamdulillah dengan baik. Bagaimana kegiatannya? Alhamdulillah Baik. baik. Tapi ini saya ini mau kesan-kesan juga dengan kita. Baik, monggo Bu Rini. Iya, Saya itu. siap mendengarkan. Berhubungan dengan yang kemarin ya Mbak Rini ya. Iya tuh mau saya kisahkan dengan kita tuh. Siap. Mbak Rini. Jadi gini nah Bu Mimi, saya ini kan pembelajaran di kelas saya tuh kayaknya kurang memuaskan gitu ya, terutama untuk saya dan untuk peserta didik saya gitu. Nah, jadi ya itu saya mau mengenai media itu. Nah, jadi kayak apa yang paling pas untuk kelas saya itu yang gimana ya? Baik Mbak Rini, sebelumnya Mbak Rini dalam kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching ini tentunya ada tujuan. Nah Mbak Rini monggo dibicarakan tujuannya terlebih dahulu. Ya, kalau tujuannya sih ini ya Bu Mimi ya, karena ada permasalahan di media pembelajaran, otomatis tujuannya untuk mencari solusi dari media pembelajaran biar saya tuh sama murid saya tuh bersemangat, aktif dalam setiap pembelajaran yang kami lakukan gitu Bu Mimi. Baik Mbak Rini, tadi sudah mengutarakan tujuan.
kira-kira Mbak Rini tadi di awal sudah mengutarakan kepada saya tentang strategi pembelajaran. Saya ingin Mbak Rini menjelaskan sebelumnya menggunakan strategi yang seperti apa Mbak Rini? Ya biasa sih Bu Mimi, kadang kan namanya pembelajaran ya, apalagi banyak kegiatan kan, terutama saya kan cari yang simple gitu kan, ya paling ya buku di perpus, di dalam kelas gitu. Kadang juga jarang-jarang juga pakai internet tuh juga jarang, karena dari keterbatasan saya juga di bidang IT gitu. Baik Mbak Rini, kalau saya boleh tahu Mbak Rini mengajar di kelas berapa nih? Saya tuh ya beda, nggak apa-apa ya, saya di kelas 9 tunarungu, jadi permasalahan yang sangat kompleks banget, terutama di proses kegiatan belajar mengajar gitu. Baik, tentunya tadi sudah mengutarakan tujuan dalam diskusi kita hari ini. Mbak Rini juga menjelaskan tadi strategi awal yang pernah dicoba, namun ingin kembali meningkatkan. Nah, kira-kira nanti sudah menentukan tujuan dan strategi, kira-kira rencananya apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan tadi strategi pembelajaran biar peserta Mbak Rini tadi berminat dan juga menarik perhatian mereka sehingga goal pembelajaran itu tercapai oleh Mbak Rini. Kira-kira rencananya apa? Kalau rencananya sih mungkin lebih aktif ke sayanya mungkin ya Bu Mimi ya, terutama di bidang IT. Mungkin saya harus rajin belajar, terutama rajin bertanya ke teman-teman yang lebih berkompeten di bidang IT. Terus saya mungkin ini merubah mungkin ya pola lama saya mengajar, terutama dalam penggunaan media kali Bu Mimi ya. Baik, luar biasa Mbak Rini, rencananya artinya sudah dioret-oret atau dibayarkan sebelumnya. Kemudian dari rencana tadi Mbak Rini juga di awal sudah menentukan tujuan, rencana juga akan dieksekusi. Kemudian saya ingin kembali menanyakan kepada Mbak Rini, kira-kira komitmen yang seperti apa untuk menjalankan rencana yang sesuai tentunya. Kemudian Mbak Rini nanti jika menemukan kendala sudah tahu untuk mencari solusi. Kira-kira apa komitmen Mbak Rini? Ya, komitmen saya terus terang ya harus itu kembali lagi ke diri saya ya Bu Mimi ya. Saya harus punya komitmen untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, dan saya juga harus mau bekerja sama dengan teman-teman sejawat ya Bu Mimi ya. Gitu. Terus saya juga nggak boleh dalam arti pesimis, saya pasti bisa juga untuk meningkatkan IT itu. Saya walaupun saya gaptek nggak apa-apa, tapi saya mungkin berusaha untuk belajar ya Bu Mimi. Baik, luar biasa Mbak Rini, rencananya kemudian komitmen yang memang mulai dari diri sendiri ya Mbak Rini. Kemudian untuk menjalankan rencana tadi juga komitmen sudah. Kira-kira dalam menjalankan rencana tadi adakah yang akan membantu Mbak Rini? Monggo Mbak. Ya, terutama kepada teman-teman sejawat saya yang sama-sama mengajar di tunarungu, mungkin karena banyak sekali permasalahan, mungkin saya lebih berkolaborasi dengan teman-teman sejawat sesama guru di tunarungu, dan juga mungkin saya bisa berkomunikasi dengan orang tua kali ya Bu Mimi. Benar sekali Bu Rini, rencana sudah diterangkan, kemudian tadi ada komitmen bersama, kemudian nanti berkolaborasi ya, untuk tadi Mbak Rini juga sudah menjelaskan. Kemudian strategi yang seperti apa Mbak Rini yang dari rencana Mbak Rini tadi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, atau strateginya seperti apa Mbak Rini? Ya, kalau untuk strategi yaitu saya harus cari model pembelajaran yang berbeda dengan biasanya yang saya lakukan. Mungkin biasa kan saya di kelas tuh, atau mungkin saya berubah di luar kelas mungkin ya. Atau mungkin yang biasanya nggak pernah anak-anak bawa HP, mungkin saya suruh bawa HP kali ya Bu ya. Insya Allah Mbak Rini, sangat luar biasa tadi rencana dan tujuan serta komitmen, kemudian tadi ada juga dukungan tentunya Mbak Rini. Kemudian lagi dari komitmen
tadi, dan juga seiring diskusi kita ini, apa yang Mbak Rini rasakan? Ya, akhirnya saya bisa mengatasi juga permasalahan yang muncul pada diri saya dengan bantuan Bu Mimi. Akhirnya strategi yang akan saya lakukan juga sudah ada terbayangkan di benak saya dengan bantuan Bu Mimi, dengan kegiatan hari ini. Jadi mudah-mudahan ke depan saya bisa mengimplementasikan ke dalam kegiatan di kelas saya, kegiatan KBM saya, mudah-mudahan lebih bermakna mungkin ya Bu Mimi. Insyaallah, amin. Terima kasih ya Bu Rini untuk kegiatan hari ini, kegiatan coaching dan diskusi kita. Semoga rencana Bu Rini bisa diimplementasikan dengan sempurna dan juga pembelajaran di kelas bisa lebih bermakna. Saya pokoknya terima kasih untuk Sama-sama, bantuannya. Jangan jerah ya, kalau ada sesuatu lagi jangan jerah juga. Saya intinya meminta bantuan kepada Bu Mimi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama Bu Rini. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Purna. Waalaikumsalam Ibu Mimi. Baik, alhamdulillah tadi Bu Purna sudah membersamai saya dalam kegiatan coaching saya. Nah, kemudian saya ingin meminta Bu Purna untuk memberikan tanggapan dari kegiatan coaching saya tadi. Bagaimana Bu Purna? Iya. Sebelumnya saya mau bertanya sedikit nih sama Bu Mimi. Baik. Apa sih yang sudah Ibu Mimi lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau belum proses coaching menurut Ibu Mimi tadi? Baik, seperti yang Bu Purna lihat tadi pada kegiatan coaching bersama coach saya sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, kemudian juga menggali pertanyaan, juga menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga solusi atau jawaban itu dari coach sendiri. Kemudian juga tadi saya menggali pertanyaan dari coach, menentukan tujuan serta rencana dari coach tentang permasalahan yang coach hadapi, seperti itu. Ya, baik. Bu Mimi, saya juga tadi sudah memperhatikan ya, proses coaching berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu Mimi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membebani kepada coach Ibu, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali atau dapat mengembangkan ide-ide dan gagasan dari coach Ibu, sehingga ada hal-hal baru yang sudah tergambarkan yang bisa dilakukan oleh coach Ibu nantinya dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Baik, kira-kira sebagai pengamat yang tadi mengamati kegiatan saya coaching, mungkin ada arahan lagi Bu Purna atau masukan buat saya untuk kedepannya dalam kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi mungkin Bu Purna. Iya Bu Mimi, tadi pertanyaan sudah Ibu Mimi sampaikan dengan baik, juga berbobot, kemitraan juga sudah terlihat sekali, dan tidak ada pertanyaan yang terlihat membebani atau membuat coach Ibu merasa sulit untuk menjawab, tapi semua pertanyaan dapat diungkapkan, dapat digali dengan sangat baik. Saya rasa untuk Bu Mimi ke depannya tetap pertahankan, tetap konsepkan pertanyaan-pertanyaan sebelum Ibu mengcoach, sehingga nantinya pertanyaan terus terarah dan tidak memunculkan rasa ingin menunjukkan seperti curhat dari kita sendiri. Terkadang Bu Mimi kalau kita ditanya itu, lalu kita ingin menceritakan apa yang sudah pernah kita alami, sedang pada saat kita mengcoaching, coachilah yang ingin meminta atau ingin didengarkan apa masalah yang dihadapi. Itu sudah sangat baik Bu Mimi, dipertahankan saja untuk coaching-coaching selanjutnya. Semoga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Sukses selalu Ibu Mimi. Amin. Terima kasih Bu Purna sudah Sama-sama. bersedia dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Rini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Purna gimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rini, ngomong-ngomong mumpung ketemu nih, jadi saya ini ada niatan mau coaching besok, mau coaching rekan saya. Ya,
Untuk besok, kegiatan besok ya Bu Purna ya, kira-kira persiapan yang Ibu Purna lakukan untuk coaching besok gimana persiapannya? Ya, Bu Rini, yang sudah saya siapkan, saya sudah menyiapkan konsep pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan pada saat saya mengcoaching mahasiswa PPL nanti. Ya, tentang mungkin seperti apa nantinya yang akan dia sampaikan kepada saya, tapi ada beberapa pertanyaan yang harapannya adalah dapat membuat mahasiswa tersebut muncul ide-ide dan gagasannya. Nah, kan besok mau melakukan coaching. Nah, kira-kira prinsip-prinsip tentang coaching apa sudah Ibu pahami? Ya, garis intinya aja coba sebutkan. Ya, yang ada 3 itu Bu ya, prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, harapan saya Bu Rini pada saat coaching nanti akan membuat mahasiswa ini terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, sehingga muncullah ide-ide kreatifnya sebagai pendidik. Ya, mudah-mudahan besok kegiatannya lancar ya Bu Purna, sukses selalu untuk kegiatan besok. Terima kasih banyak Ibu Rini, mohon bantuannya ya Bu Rini. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Purna. Gimana kabarnya hari ini? Saya ini berkeluh kesah nih. Waalaikumsalam Ibu Mimi, selamat pagi. Apa yang mau dikeluhkan? Bu Purna, saya sebagai mahasiswa PPL di SMP 1 ini menemukan kendala pada saat mengajar peserta didik di kelas. Kendala tersebut saya lihat sudah berlangsung dalam 1 minggu pembelajaran ini. Kemungkinan apakah strategi pembelajaran saya yang kurang menarik atau ada hal lain seperti itu Bu Purna? Iya. Jadi ini masalah yang terjadi di kelas ya Bu Mimi, bagaimana Ibu Mimi memanajemen kelas tersebut. Sebelumnya saya mau tanya, tujuan dari Bu Mimi dalam pembelajaran itu apa sih? Baik, tentu saja saya ingin sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, tentunya capaian pembelajaran itu goal seperti itu, tujuannya tercapai baik itu dalam segi kognitif, karakter dan juga keterampilan mereka. Tentu saja itu berhubungan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu. Ada juga umpan balik dari peserta didik yang kemudian itu menjadikan saya bahan refleksi. Kemudian setelah saya merefleksikan umpan balik tadi, saya menemukan berbagai kendala dalam 1 minggu ini. Peserta didik itu tidak memahami satu capaian pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika seperti itu. Ya, Bu. Baik. Jadi dalam proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tujuan yang Ibu harapkan, tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang masih kurang pas ya, yang masih tidak sesuai dengan capaian yang diharapkan. Benar sekali. Selama ini yang Ibu lakukan ini strategi-strateginya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik, selama saya diterima dalam melaksanakan PPL, saya kan ini dari mahasiswa seperti itu. Kemudian saya diberi kesempatan untuk mengajar peserta didik di sekolah Ibu Purna. Kemudian strategi yang sudah saya gunakan tentu saja yang fix dengan peserta didik, yaitu pembelajaran kontekstual yang mana berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, misalkan dalam elemen bilangan, elemen waktu, saya hubungkan dengan kegiatan anak-anak sehari-hari. Jam berapa mereka bangun, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang memerlukan waktu yang lama atau sebentar, saya hubungkan seperti itu. Namun pada kenyataannya untuk capaian pembelajarannya masih banyak peserta didik yang tidak mencapai goal pembelajaran. Seperti itu Bu Purna, kira-kira apa ya kendala saya ya atau strategi saya ini yang kurang menarik seperti itu Bu Purna? Padahal ketika Ibu Mimi sudah itu sudah kontekstual ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, itu sudah sangat bagus. Mungkin kalau saya saja itu akan sulit untuk mencoba untuk kalau di bilangan ini pada kenyataannya atau kontekstual pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Bu Mimi sudah keren sekali. Kemungkinan atau yang bisa Ibu lihat dari kejadian yang terjadi pada keseharian Ibu mengajar dalam 1 minggu ini, hambatan yang Ibu dapatkan adalah ketika pada capaian itu Ibu Mimi merasa belum puas. Adakah
yang ibu lihat dari mata ibu pada saat proses pembelajaran itu? Mungkin ada anak yang kurang fokus atau seperti apa? Adakah yang ibu Mimi ingat hambatan-hambatan yang ibu dapatkan pada saat proses pembelajaran itu? Ya, benar sekali Bu Purna. Tentu saja dalam 1 minggu ini saya melakukan beberapa observasi dan juga catatan atlet. Ternyata saya ingat sekali ada peserta didik yang kurang fokus. Setelah saya tanya, jawaban mereka kenapa misalkan tugas-tugas tidak dikerjakan atau sulit untuk menyerap pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Padahal itu sudah kontekstual. Dan jawaban mereka, tidurnya larut Bu, kemudian apa alasannya? Membantu orang tua, seperti itu Bu Purna. Nah itu yang menjadi catatan saya dalam 1 minggu ini. Kemudian juga ada jawaban peserta didik yang tidak menjalankan tugas sekolah, misalkan tentang materi-materi yang tidak fokus tadi, tidak hanya berhubungan dengan orang tua. Kemudian dia juga menyatakan susah untuk menyerap pembelajaran tadi jika pembelajarannya dilakukan di dalam kelas. Dia mengajak saya untuk melakukan pembelajaran itu di luar kelas. Seperti itu Bu Purna. Baik. Bagus sekali sebenarnya ide atau yang ada di pikiran anak itu ya. Betul. Tapi kita melihat lagi situasi. Siap. Sekarang rencananya Ibu Mimi, kira-kira apa yang Ibu Mimi siapkan atau yang Ibu Mimi rencanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dari hambatan yang Ibu Mimi dapat tadi supaya sesuai dengan capaian yang diharapkan? Baik, Bu Purna, tentu saja strategi atau rencana ke depan selain kontekstual yang saya gunakan, tentunya nanti juga saya akan mix dengan metode pembelajaran yang lain, tentunya misalkan di outdoor, di lapangan. Kemudian juga saya nanti menyesuaikan dengan apa maunya peserta didik, bukan apa maunya saya, seperti itu. Kemudian juga mengenai tadi ada satu hal yang saya ungkapkan tentang kefokusan peserta didik karena kurang fokus, karena membantu orang tua. Nah itu mungkin saya akan melakukan pendekatan lagi. Mungkin nanti setelah jam pembelajaran saya akan 35 menit atau selama 1 jam pembelajaran itu akan memberikan penguatan kembali supaya nanti dia bisa efisien waktu, bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Itu rencana saya Bu. Luar biasa, keren sekali Bu Mimi. Ada kolaborasi juga nantinya mungkin yang akan dibangun dengan orang tua ya Bu Mimi ya. Melihat dari curhatan dari anak ini tadi ketika kenapa dia tidak fokus, ternyata karena dia membantu orang tua di rumah. Bagus sekali Bu Mimi rencana yang Ibu Mimi lakukan. Nantinya akan membawa anak-anak belajar di luar kelas. Itu mungkin memang akan lebih menarik bagi peserta didik yang mungkin ketika di dalam kelas kurang fokus tadi, supaya nantinya akan lebih sempurna, seimbang semuanya, tertarik dan bisa mencapai yang diharapkan. Oke, dari rencana tersebut apa sih komitmen Bu Mimi nantinya pada kegiatan Bu Mimi laksanakan nanti? Itu dari diri saya sendiri, mulai dari sendiri sudah dirancang, tentunya akan eksekusi. Semoga apa yang sudah saya rencanakan berjalan dengan baik. Kemudian juga saya ingin di sini berkolaborasi dengan teman-teman yang juga PPL atau mahasiswa yang juga di sini diberi kesempatan untuk mengajar. Kemudian nanti minta arahan kepada guru-guru yang lain, seperti itu. Luar biasa, keren sekali Bu Mimi. Akhirnya sekarang sudah tergambar ya Bu Mimi. apa yang akan Ibu Mimi lakukan nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga tujuan capaian pembelajaran tadi tercapai dengan sesuai yang kita harapkan ya Bu Mimi ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri coaching kali ini, saya mau bertanya, apa perasaan Bu Mimi setelah kita melakukan coaching? Masya Allah, luar biasa Bu Purna. Akhirnya dari diskusi ini dengan pertanyaan dan juga kendala yang saya hadapi, akhirnya terbayangkan dengan beberapa rencana. Saya nanti akan eksekusi hal tersebut. Tentunya juga nanti perlu dukungan Bu Purna. Kemudian juga luar biasa tadi Bu Purna menyemangati saya, mensupport saya tentang pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik saya. Baik, terima kasih Bu Purna. Sama-sama Ibu Mimi, semoga bisa berjalan dengan lancar proses pembelajarannya dan sesuai yang kita harapkan bersama. Siap.